Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa kembali dalam acara podcast Rancak Ngopi Basamu. Ini adalah inovasi dari Teamwork Kanwil Kumham Sumatera Barat dalam rangka mencari inspirasi dan aspirasi dari pihak eksternal. Dan seperti biasa, Kanwil Kumham Sumatera Barat selalu kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Hari ini kedatangan tamu seorang wartawan media Antara New Biro Sumatera Barat. Kalau saya biasa menyapa beliau itu dengan sebutan Bang Irwan. Siap. Oke, Bang Irwan, Siap. kita berbicara nyantai. Ini dalam rangka mencari inspirasi bagi Kanwil dalam rangka menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, maka banyak sekali yang harus saya ambil dari pihak eksternal. Bang Irwan pasti pernah tugas di berbagai daerah, meliput, mencari informasi di berbagai lini masyarakat kita. Saya ingin tahu nih pengalaman Bang Irwan ini yang bisa saya ambil nantinya sebagai contoh dalam rangka menggerakkan tim saya. Berbagai daerah yang pernah Bang Irwan tugas. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kakanwil atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ketepatan alhamdulillah sebagai wartawan saya sempat lama bertugas meliput kegiatan di Kemenkumham. Nah, ternyata berbagai, mohon maaf kalau jika sebelumnya ada sempat asumsi negatif tentang Kumham terutama. Sampaikan saja. Iya, tentang apa? Ternyata setelah kita di lapangan justru lebih banyak positif yang kita dapatkan. Jika dahulu sempat asumsi orang tentang lembaga pemasyarakatan penjara itu adalah sebagai tempatnya penyiksaan pada masa dahulu kala. Nah, setelah saya turun ke lapangan mengikuti programnya, ternyata sangat tepat ketika perubahan nama itu menjadi lembaga pemasyarakatan. Dan istilah tahanan dirubah jadi warga binaan. Nah, kenapa? Ternyata memang betul-betul dibina gitu. Sehingga ada proses yang membuat pembinaan itu berhasil, narapidana tertentu diberi kesempatan untuk membuktikan diri bahwa mereka betul berubah. Kalau istilahnya tamping tahanan pendamping. Nah, mereka bisa bebas keluar, bukan keluar masuk di depan lapas itu beraktivitas ekonomi, bercocok tanam segala macamnya. Dan di Sumatera Barat ini dari teman-teman saya tadi dapat informasi tentang kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh warga binaan. Kalau dulu bahasanya tahanan, bahasa kasarnya dulu tahanan gitu. Napi, narapidana gitu. Nah, sekarang sangat layak disebut sebagai warga binaan. Kenapa? Ternyata mereka dibina. Tadi saya dapat informasi dari teman-teman tentang bagaimana warga binaan ini yang dilatih bercocok tanam jagung di Pasaman, lalu berkebun cabai di Bukit Tinggi, lalu di Padang ini ada juga warga binaan yang sehingga bisa produktif semacam pola UMKM Pak, yang membuat sendal gitu. Saya pikir wah cakep ini. Ternyata sangat banyak hal-hal positif yang sudah dan terus dilakukan di warga binaan. Nah, mungkin lebih selanjutnya mungkin sekedar masukan ini untuk Kumham, kalau bisa diberdayakan juga Pak kalangan pengusaha dan pemerintah daerah sehingga produk-produk mereka itu bisa lebih bermanfaat secara ekonomi. Nah, begitu Pak. Kalau dari sisi kewartawanannya, saat ini kan Antara ini menjadi
bagian media yang sangat terpercaya. Amin. Ya. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang dikeluarkan oleh Antara News itu benar-benar mengedukasi masyarakat. Kemasannya seperti apa sih dari Antara ini? Begitu masyarakat itu antusias membaca, terus menjadi bagian dari edukasi masyarakat, itu pasti ada triknya ini. Ini saya ingin mencari ini. Triknya Antara supaya betul-betul masyarakat itu, Antara ini adalah berita yang berkualitas. Antara itu memang layak untuk dibaca. Antara ini kepercayaan masyarakat untuk informasi kepada publik. Pasti punya trik ini. Ya. Gimana ini? Jadi sebagai lembaga informasi media milik bangsa, Antara itu ditugaskan oleh negara bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi juga mengedukasi. Jadi kalau lembaga pers yang lain, mungkin mereka menerapkan 5W1H gitu Pak. 5W1H itu where, what, who, when, how. Nah kalau di Antara itu tambah 3E1N lagi Pak. Education, enlightenment, dan empowering. Satu lagi N-nya nasionalisme. Oke. Enlightenment pencerahan, empowering pemberdayaan, education pembelajaran, pendidikan, dan nasionalisme. Bukan kita tidak mampu Pak mencari berita bombastis yang bisa mengundang minat baca. Dan wow gitu. Wow. Nah kalau kami jadi wartawan Antara itu terutama jadi wartawan yang sudah golongan utama begitu, itu kita dididik loh Pak, dikerangkeng dalam bahasa kutipnya, minimal 6 bulan kami, untuk dilatih segala macam, investigasi, penulisan berita, begitu. Tapi bukan kita tidak mampu mencari yang bombastis Pak, betul. kesalahan pejabat segala macam, kita dilatih untuk itu sebenarnya, mencari-cari untuk berita. Tapi permasalahannya, ketika kita ada berita yang bombastis itu, jadi pertanyaannya, ini bermanfaat nggak beritanya? Luar biasa. Kita bisa menampilkan berita gosip segala macamnya, bukan nggak bisa Pak. Tapi permasalahannya, gosip ini bermanfaat atau tidak? Nah, itu yang sering lebih kita kedepankan. Nah, dan kenapa? Mohon maaf, kita selalu membuat moto baca berita dari sumbernya, Antara sebagai kantor berita, sumber berita. Kenapa kita selalu menampilkan itu? Karena kita mempunyai konsep, pertama itu penting adalah akurat Pak, akurasi. Baru cepat, penting, cepat. Akurasi, penting, cepat. Ya. Ketika dapat informasi yang berisa bombastis, wah gitu. Beberapa media saya tidak sebut, langsung flash. Kami tidak bisa Pak. Begitu bawa berita bombastis, harus diperhatikan ini benar tidak. Nah, udah benar, makanya kami agak telat Pak. Karena kenapa? Akurasi itu sesuatu yang wajib bagi Antara. Nah, mohon maaf ceritanya. Mohon maaf saya kasih contoh yang agak negatif gitu. Betul. Ada pengeroyokan narapidana di lapas Padang gitu. Kan kalau jika itu dibuat beritanya kan menarik Pak. Apa ini? Langsung ratingnya luar biasa. Ya, ratingnya pasti view-nya banyak gitu. Nah, kalau bagi Antara itu serius ini, ya konfirmasi dulu. Turun ke lapangan, cek ke lokasi, tanya ke rutannya betul atau tidak. Jika tidak dan sempat ini udah share, itu wartawannya bisa kena skors Pak. Sampai begitunya ya, begitu kalau tidak akurat, kamu belum bisa jadi wartawan. Karena wartawan Antara bukan wartawan gosip. Nah, kalau tidak akurat, jangan. Kalaupun akurat, penting atau tidak? Mohon maaf, Kepala Kadip Pemasyarakatan ketahuan merokok di pinggir pantai. Akurat Pak, memang ada fotonya. Penting nggak? Penting nggak? Kalau nggak penting ngapain? Saya ada berita-berita lihat gitu. Mohon maaf berita gosip gitu.
wow, Prilly Latuconsina makan dengan piring. Hmm. Apa Ya, anehnya apa makan pakai piring? Memang kalau makan harus Harus alasnya piring. iya, dan semua orang makan pakai piring Pak gitu. Jadi begitu ya, sehingga kita lebih akurat, Ya, ya. penting cepat. Oke. Nah, begitu makanya sehingga kita mengedepankan media ini kan industri kepercayaan Pak. Kalau informasi yang kita sampaikan Ya. tidak terpercaya, tidak mendidik, akhirnya orang pun trustnya menurun Pak. Kita ngopi bareng dulu. Siap. Namanya judulnya Ngopi Basamu. Oh, Oke, siap. ya. Mantap. Ya. Oke, Bang Irwan. Kedepannya ini antara ini pasti ingin ada ending yang ingin dicapai dalam misinya untuk mendapatkan berita yang akurat, aktual, juga mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Pasti ada tahapan yang akan dilakukan oleh Antara News. Apa itu yang bisa? Ya, kita sebagai kantor berita tentu menginginkan banyaknya informasi yang bisa kita sebarkan kepada masyarakat. Jadi di beberapa pemangku kepentingan saya sambil menyampaikan jangan pernah ragu jika menerima wartawan Antara. Wartawan lain pun jangan pernah ragu terima, apalagi wartawan Antara. Kenapa? Masyarakat sebenarnya butuh informasi-informasi itu. Ada asumsi pola yang negatif yang sampai belakangan ini, bukan belakangan ini, yang dulu sempat terjadi ada bad news is good news. Okay. Berita jelek itu adalah berita yang sesuatu yang bagus untuk diberitakan. Kenapa dia tidak ubah pola itu? Good news is good news. Good news. Okay. Berita bagus itu ada sesuatu yang bagus untuk dibicarakan. Yeah. Sebenarnya masyarakat dalam tanda kutip di beberapa kelompok masyarakat mulai kejenuhan Pak terhadap berita-berita yang membuat mumet kepala. Okay. Mereka berita butuh yang sesuatu yang mencerahkan, menyegarkan. Menyegarkan. Okay. Jadi supaya tidak mumet itu kita banjiri tentang informasi-informasi yang positif yang terjadi gitu. Kenapa selama ini masyarakat banyak lari ke medsos? Yeah. Sukanya jarang baca berita. Karena mereka dihadapkan dengan berita tentang yang ini jelek, ini jelek, itu jelek, ini busuk, itu busuk. Akhirnya nggak ada yang asik mau dibaca. Nah, kita serahkan kepada masyarakat ini loh yang bagus, ini loh sehingga muncul ke optimisme masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang terjadi ini positif, nggak mereka negatif lagi. Jadi saya di Antara sering mengubah pola itu Pak, bukan mengubah dan sering menerapkan pola itu dan terus kita terapkan bahwa good news is good news. Good news. Okay. Pemberdayaan oleh lapas terhadap narapidana untuk supaya mereka setelah bebas nanti bisa berkarya, itu adalah sesuatu yang baik untuk diberitakan. Bukan ketika napi mati dalam tahanan saja itu berita, tidak Pak. Yeah. Tapi ini bisa napinya selama ini maling, merampok, di dalam tahanan dibina, bercocok tanam. Ya tadi sempat juga dapat informasi di Lapas Padang narapidanya bisa membuat makanan yang enak, walaupun masih dijual secara online, belum ada outlet sendiri. Kemudian narapidana bisa membuat sendal untuk hotel, apalagi hotel-hotel berbintang. Wah, ini kan bagus. Yeah. Kenapa nggak diberitahu kan gitu? Masyarakat nggak tahu. Nah, mohon maaf Pak ya, saya sebagai wartawan aja baru dalam 2 hari ini tahu Pak. Berarti saya yang salah ini ya. Saya nggak berani bilang. Saya berani. Cuman pemberitaan mengenai itu masih belum banyak Pak. Nah, jadi dalam bahasa tanda kutipnya, mari kita buat masyarakat muntah dengan berita positif sehingga mereka sudah
tidak ada kesempatan untuk Berpikir negatif. berpikir negatif. Luar biasa. Gitu saya pikir begitu Pak. Ya. Jadi silakan program itu silakan. Banyak sebenarnya program instansi pemerintah, mau kepolisian, kejaksaan, Kumham, Pemda itu sebenarnya banyak program-program yang sangat-sangat positif. Cuman karena ya manajemen informasinya yang masih kurang, akhirnya yang keluar hanya yang negatif. Oke. Ini terakhir nih. Kalau saya selaku orang yang ada di dalam Kementerian Hukum dan HAM pasti sulit untuk melihat titik lemah kami. Oke. Tapi kalau orang luar melihat kami pasti dengan begitu mudahnya, gamblangnya, oh kamu ini kurangnya ini. Saya ingin mendapat masukan. Kanwil Kumham ini kan sudah WBK, wilayah Bebas Biro korupsi. bebas dari korupsi. Nah saat ini menuju WBBM. Nah, ketika kita akan melangkah menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, pasti banyak hal yang harus kami benahi. Bahwa di sini banyak kegiatan mulai dari pelayanan hukum dan HAM, pemasyarakatan, keimigrasian, dan di internal kami juga ada yang bagaimana kami ingin menguatkan SDM kami dengan berbagai karakter yang kami miliki, individu-individu yang sangat luar biasa ini. Dari antara ini, kalau melihat Kanwil Kumham Sumatera Barat dalam mengemban amanah pimpinan termasuk pelaksanaan TUSI, melihatnya seperti apa? Pertama Pak, kami dari media sangat mengapresiasi berbagai langkah Oke. yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam membenahi segala sesuatu yang dianggap tidak benar atau kurang tepat atau belum on the track. Nah, secara umum memang kebijakan-kebijakan perubahan, perbaikan dan peningkatan kualitas itu kan bukan hanya dilakukan di daerah. Pak Menteri Yasona Lauli juga membuat beberapa kebijakan yang membenahi itu. Nah, saya pikir jika komitmennya sudah ada, tetap dilanjutkan secara bertahap. Jika masih ada kekurangan, perbaiki gitu. Memang kami pun paham bahwa tidak akan bisa merubah segala sesuatu jadi simsalabim cepat. Betul. Nah, jika sudah ada komitmen sudah untuk memperbaiki itu dan terus dilakukan, dan masih ada kekurangan, saya berharap Kanwil Kemenkumham tetap bisa menerima masukan dari semua pihak. Ya. Tapi intinya bahwa perbaikan itu terus dilakukan. Dan jika masih ada pandangan negatif, kami berharap Kanwil Kemenkumham tetap bisa bersabar, Pak. Bukan apa-apa. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Siap. Nabi Muhammad pun tetap jelek di mata orang yang berarti orang musuhnya. Jadi apalagi cuman Kanwil Kemenkumham. Perbaikan, apalagi personilnya, mohon maaf, personilnya banyak. Ya, kebijakan sudah dilakukan, aturan sudah diperketat, tapi tetap ada 1-2 juga yang nakal. Apakah bisa dihukum Kemenkumhamnya jelek? Nggak bisa juga, Pak. Oknum nakal akan selalu ada. Di kepolisian, kebijakan Kapolri sudah banyak perbaikan. Ada juga yang nakal, masih, Pak. Tapi perbaikan terus. Nah, Kemenkumham sudah buat kebijakan perbaikan begini. Bagus, mantap, alhamdulillah. Lanjutkan, Pak. Ada yang nakal, ya diperbaiki yang nakalnya, disanksi dan segala macam. Tapi perbaikan tidak boleh berhenti. Sehingga komitmen untuk perubahan itu memang komitmen untuk menjadi yang lebih baik, bukan untuk mendapatkan apresiasi, pujian dan segala macamnya. Nah, saya berharap mudah-mudahan Pak Kakanwil, jika ada terus kritikan dari siapapun, media, mungkin dewan, LSM, warga dan segala macamnya, tidak mengurangi niat untuk memperbaiki itu, Pak. Pemirsa, ini adalah masukan yang sangat luar biasa. Ada 2 hal yang bisa kita jadikan inspirasi pada hari ini terkait dengan upaya kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Barat ke depan lebih baik lagi. Yang pertama adalah upaya kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Jadi, tadi disampaikan berbagai hal agar masyarakat memahami, mengerti, termasuk juga mengapresiasi dari apa yang kita lakukan. Maka kepercayaan harus muncul dari pihak eksternal kepada kita sebagai pelaku atau pelaksana dari pemberi pelayanan. Yang kedua, bahwa kita juga harus memberikan informasi-informasi yang tiada henti terkait dengan apa yang kita lakukan. Tadi disinggung oleh beliau bahwa kita sudah banyak berbuat, tetapi kita kurang memberikan informasi terhadap apa yang kita lakukan. Maka ke depan, informasi terkait dengan upaya kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat ini harus menjadi bagian yang kita wujudkan agar masyarakat secara umum memahami betul apa yang kita lakukan. Kita sudah banyak melakukan pemenahan dan banyak sekali yang menghasilkan hasil-hasil yang positif. Oke. Terakhir, tentu kritik masukan dari seluruh pihak dalam rangka memberikan masukan kepada Kanwil Kumham Sumatera Barat. Saya yakin bahwa informasi yang positif pasti menghasilkan hasil yang positif. Itu yang dapat kami dapatkan inspirasi dan aspirasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.